Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seluruh Nusantara, ya, saya mau membahas tentang bagaimana sebetulnya hidup ini. Hidup ini sebetulnya sama saja di mana-mana. Kalau kita amati, kita teliti, kita pahami, sebetulnya di mana-mana itu sama, ya, baik di keluarga, rumah tangga kecil sampai besar, sampai bahkan itu sebetulnya sama. Maksudnya sama itu bagaimana? Semuanya ingin menggapai suatu cita-cita, tinggal cita-cita kita apa gitu. Cuma suatu cita-cita itu harus ditunjang dengan perjuangan. Nah, perjuangan harus kita, ya, sebelum kita berjuang harus kita memahami, ya, kita memahami. Sebab kalau kita nggak paham, ya, kita nggak memahami, yaitu tentunya bisa menimbulkan suatu masalah karena menjadikan kesalahpahaman di antara pemimpin dan anggotanya, karena nggak bisa saling memahami, sehingga usahanya macet. Karena usaha bisa berhasil itu melibatkan komponen, berbagai komponen. Seperti lampu bisa hidup itu melibatkan komponen. Nah, bagaimana kalau kita cara memperbaikinya? Ya seperti kita memperbaiki lampu atau komponen. Kalau kita nggak memahami, kalau lampu kacanya itu meletus, padahal sudah diganti baru tetap meletus. Nah, itu kadang-kadang orang itu kalau yang nggak tahu, ya menyalahkan lampunya. Oh, ini lampunya yang nggak baik. Padahal bagi orang yang mengerti, itu yang rusak komponennya yang di dalam, sehingga perlu diganti baru atau diperbaiki, sehingga setelah dipasang akhirnya lampunya bisa hidup semua, semuanya bisa beres. Jadi kita hidup itu seperti komponen, ya, di lingkungan keluarga, komponen lingkungan keluarga, komponen keluarga, rumah tangga kecil sampai besar sampai atas. Itu hidup kita itu melewati komponen itu. Nah, jadi begitu caranya. Nah, mengapa bisa gagal dan bisa berhasil? Nah, itu kita harus berbicara 3 faktor, ya, berbicara tentang 3 faktor untuk supaya permasalahan 3 faktor, ya, penyebab. Nah, satu, penyebabnya apa, ya. Kalau nomor 2, kalau sudah dicari penyebab, sudah ketemu, carikan solusi. Kalau sudah ketemu, tinggal action. Cuma 3 tingkatan ini perlu dipahami secara matang, ya, perlu dipahami secara matang. Penyebabnya umpamanya, biasanya penyebabnya itu macam-macam. Ada yang kurang memahami, ya, kurang memahami. Kalau memang kurang memahami, harus kita beri gambaran. Kita beri gambaran supaya mereka di antara pemimpin dan anggota
itu bisa cepat mencerna, menerima dengan hati yang lapang dada, dengan rasa empati, rukun, kompak, kerjasama. Itu bagaimana caranya? Jadi penyebabnya kita cari dulu ya. Kalau penyebabnya masalah kurang paham, yaitu kita beri gambaran. Contohnya begini, kalau sebagai tukang, dia sebelum tukang kan sudah memahami, bahkan sudah latihan ya, sudah latihan, sudah memahami secara profesional, sehingga dia mengerjakan suatu pekerjaannya ya bisa langsung tuntas ya, enggak, sangat efisien waktu ya, bisa produktif ya dalam pekerjaannya. Tapi kalau tukang itu nggak memahami, artinya kita juga begitu. Pemimpin harus memahami apa standarnya pemimpin kalau memang masalahnya nggak saling memahami. Terus sebagai anak, apa standarnya anak? Terus sebagai anggota lain apa? Ini agak panjang kalau kita telaah secara betul-betul paham ya. Kalau masalahnya bully, harus kita carikan solusi-solusinya ya. Bagaimana cara mengatasi bully? Setelah itu kita action. Kalau sudah tahu caranya tapi actionnya kok malas, mengerjakan malas, disebabkan cari solusinya. Makanya ini tentunya bagi anda terpemula atau sudah lama, itu insya Allah pasti ada yang mau ditanyakan di sini. Insya Allah ada saja yang mau ditanyakan terhadap kelanjutan, karena permasalahan itu semakin banyak permasalahan harus diproses satu persatu ya, satu persatu harus ya. Umpamanya masalah kurang sehat jasmani rohani, itu disebabkan oleh apa? Apakah disebabkan karena ada pembuli atau korban bully? Nah, kalau disebabkan pembuli atau korban bully, itu ada, carikan solusi, yaitu solusinya apa? Kalau saya silahkan tanya ya pada saya, silahkan tanya terus di kolom komentar, itu ada, karena saya sudah membantu bully dan korban bully, tapi secara sistematis, sehingga hasilnya ya, saya bisa produktif ya, dan sangat efisien ya. Jadi sulit dan mudah itu karena ya nggak memahami ya. Solusinya kita harus paham. Supaya paham di sini kan bebas kan, hambatan nggak ada kalau di sini. Contohnya kalau di lingkungan sana ada bully, itu solusinya apa? Kalau saya terangkan di lapangan, solusinya lewat offline, lewat online. Kadang saya lewat status atau status WA atau Facebook atau YouTube. Mengapa kok bisa menyembuhkan mereka dari korban bully atau pembuli? Karena pembuli itu dia tidak sadar kalau dia itu pembuli, dia itu masih merasa orang baik. Jadi dia sedikit banyak masih punya empati, walaupun kadang-kadang kalau terbentur masalah itu kejam, seakan-akan orang yang kejam
Karena kejaman dia itu karena dia nggak memahami caranya untuk memahami, yaitu kalau secara offline dia nggak bisa memahami sehingga dia kejam pembuli itu, ya akhirnya saya ya secara online, secara online. Kalau secara online saya kan nggak menunjuk hidung. Nah, mereka kok bisa mendengarkan apa? Kan dia punya kepedulian kepada kita, masih ada punya kepedulian. Dia takut yang kita bicarakan jangan-jangan mengancam kepada diri kita atau mengancam kepada anggota mereka, sehingga mereka selalu mengamati kepada saya. Nah, setelah saya diamati, ternyata apa yang disampaikan itu sangat-sangat bermanfaat, ya. Bahkan pembuli bisa sembuh dengan yang luar biasa karena secara sistematis. Orang korban bully bisa sembuh secara efektif, efisien karena ya, dan kita bekerja secara produktif karena caranya secara sistematis. Sehingga apa? Dia nggak mau ketinggalan, terus mengamati setiap saya berbicara, mengamati ya, karena dia khawatir apa yang saya bicarakan itu, karena dia peduli kan seperlu ngawasi kepada anak-anaknya dan anggotanya, begitu. Atau dari pihak-pihak lain, dia kan selalu mengamati kita, jangan-jangan nanti ada suatu hal yang mengancam kepada mereka. Itu kalau dilihat ya, dipantau, ternyata wah malah mendukung, malah lebih baik. Akhirnya kan kita sama-sama tahu, kita bisa jelas ya, pembuli karena dia kejam, karena dia nggak tahu informasi ya, ya maklum dia memang repot atau begitu, tapi setelah, sehingga alasan ini dan itu dia nggak bisa mendengarkan apa yang sedang terjadi, nggak bisa memahami, nggak bisa mengklarifikasi. Tapi karena dia pekerjaannya mengamati orang yang berbicara, mau nggak mau mereka ya sangat antusias dan sangat semangat untuk mendengarkan. Tapi kalau secara offline dia kan nggak semangat biasanya pembuli ini. Ya, tapi kalau secara online ya kadang-kadang dia kan takut dengan teman-temannya pembeli lainnya. Kalau mendekat kepada, ya kalau dia nggak percaya kepada saya, masih curiga, dia kan takut mendekat kepada teman-temannya. Kalau membicara untuk mendukung kepada saya kan takut, nah, karena mereka belum tahu apa yang sebenarnya saya langkahkan. Nah, setelah dia mengetahui, dia mengamati, kan tahu, oh ternyata apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan program mereka. Ya, program baik. Nah, gitu. Jadi artinya pembuli itu karena curigaan saja, ya, kurangnya informasi, nggak bisa mengklarifikasi karena di luar kemampuan dia. Ya nggak apa-apa, dia sudah mengerjakan sesuai kemampuan, itu sudah baik. Adapun dia khilaf karena di luar kemampuan dia, akhirnya saya yang sudah tahu kalau nggak mengambil sikap yang tegas, yang aman, saya dosa terlebih dahulu, daripada saya menanggung dosa dan di sana-sana secara online itu bisa mengatasi berbagai masalah. Sehingga ini saya jalankan. Nah, itulah teman-teman,
Jadi kalau kita ngomong nggak ada habis-habisnya. Supaya lebih efisien, lebih produktif, lebih sistematis, yaitu Anda sebaiknya silahkan tanya di kolom komentar sesuai perasaan Anda, apa yang menjadikan nggak nyaman, apa penyebabnya. Kalau nggak tahu penyebabnya, silahkan tanya, tulis di kolom komentar ya. Jadi Anda posisinya di mana? Apakah sebagai pijakan pemimpin baik rumah tangga kecil atau besar? Apakah Anda sebagai anggota ya? Apakah Anda sebagai pembicara ya? Mungkin Anda punya kemampuan tapi punya kelemahan. Supaya Anda bisa tahu posisi yang sebenarnya. Ibarat kerusakan itu Anda bisa mengecek pakai avometer, karena servis itu tidak hanya servis komputer ya, juga servis struktur manusia, mulai dari keluarga kecil sampai besar. Itu kalau nggak lancar, nggak bisa jalan, itu pasti ada komponen-komponen yang perlu kita bantu ya. Kita ajak komunikasi. Makanya Anda seperti apa, keluhan Anda apa ya, silahkan tanya, tulis di kolom komentar ya. Karena secara online ini sangat-sangat luar biasa, karena di sini nggak ada bully. Seandainya Anda mendekat kepada saya ya, itu nggak ada orang yang mencurigakan. Pembuli pun juga semangat ya, karena dia tidak merasa jadi bully, perasaan dia jadi orang-orang yang baik saja. Dan mengapa dia jadi karakter bully ya? Karena dia hanya ikut-ikutan temannya saja. Karena dia tidak tahu, karena dia saking sibuknya, saking anunya. Karena apa? Tentang bully itu kalau dijelaskan secara offline itu banyak yang kontra ya, sehingga kadang-kadang malah menimbulkan kesan-kesan yang tidak mampu, karena bully itu jarang dibakas, sehingga kalau dibakas itu lama ya, sehingga belum mampu untuk meraih target keberhasilan. Kalau dibakas hanya berapa bulan sekali ya, itu belum tentu, sehingga belum memenuhi target. Akhirnya saya menemukan jalan, yaitu dengan cara online. Alhamdulillah lancar, orang-orang ya bisa memahami, baik yang sebagai pemimpin atau anggota. Kadang-kadang pembuli itu dari pihak pemimpin atau dari pihak anggota. Kadang-kadang dia itu nggak sadar, dengan lewat online atau lewat status WA atau di YouTube mereka jadi sadar ya. Mengapa mereka semangat untuk mendengarkan? Karena mereka curiga, maksudnya senang, mereka itu senang kepada kita karena curiga jangan-jangan kita ini tidak mengikuti aturan. Karena curiganya dia kan semangat, dia akhirnya memahami apa yang sebenarnya ada kita. Akhirnya dia nggak curiga, nggak tapi kalau kita terangkan secara offline itu banyak kendala ya, karena kendalanya apa? Karena mereka yaitu menganggap, karena apa? Itu mungkin Anda tanya-tanya ya, karena apa orang yang pembuli nggak merasa jadi pembuli, tapi dia kok kejam? Karena dia menganggap kita ini ya nggak relevan ya. Karena apa? Dia hanya mengakulasi